Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana dari kelompok 8 dengan NIM 10156122048 dari TP2. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Dan materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu Sejarah Peradaban Islam di Spanyol. Materi yang kedua, Dinasti Fatimiyah di Mesir. Materi ketiga, Dinasti Murabbitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dan materi keempat, Perang Salib dan Akibatnya. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu Sejarah Peradaban Islam di Spanyol. Pendiri Islam pertama kali memasuki Spanyol pada tahun 711 Masehi. Melalui jalur Afrika Utara, umat Islam berhasil menaklukkan wilayah tersebut dengan 3 pahlawan utama. Yang pertama, Tariq Ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa Ibnu Nusair. Periode kekuasaan Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama dimulai pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Spanyol diperintah oleh para wali Bani Umayyah. Pada periode kedua 755 sampai dengan 912 Masehi, pemerintahan Abbasiyah membawa kemajuan politik dan peradaban. Periode ketiga 912 sampai dengan 1013 Masehi mencangkup pemerintahan Abdurrahman III yang gemilang dengan pembentukan Universitas Cordoba. Pada periode keempat 1013 sampai dengan 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi negara-negara kecil di bawah dinasti Murabbitun dan Muwahhidun. Periode kelima 1086 sampai dengan 1248 Masehi melihat kemunduran Islam di Spanyol hingga jatuhnya Cordoba dan Sevilla. Periode keenam ini adalah pertahanan terakhir Islam di Granada, tetapi akhirnya jatuh pada tahun 1492 Masehi akibat perselisihan internal dan serangan Kristen Ferdinand dan Isabella. Maka berakhirlah periode panjang kekuasaan Islam di Spanyol setelah hampir 7,5 abad. Oke, next, materi kedua yaitu Dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said Ibnu Al-Husain, berasal dari Tunisia pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini menganut aliran Syiah dan Ismailiyah dan memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni. Dinasti Fatimiyah menguasai wilayah luas termasuk Mesir, Syria, dan sejumlah pulau. Pada awalnya, dinasti ini mengalami kemajuan politik, sosial, dan ekonomi di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, Al-Qaim, dan Al-Mansur. Mereka memberikan toleransi terhadap penganut agama non-Islam, membangun tempat peribadatan untuk umat Kristen, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta seni. Namun, masa pemerintahan Al-Hakim yang dikenal dengan kebijakan kontroversinya menyebabkan ketidakstabilan kebijakan ekstrimnya seperti merusak gereja dan mengaku sebagai inkarnasi Tuhan. Memicu perlawanan setelah kematian Al-Hakim, dinasti mengalami kemunduran dengan perebutan kekuasaan dan perpecahan internal dengan Perang Salib. Pada tahun 1171 Masehi, dinasti ini berakhir ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kekuasaan dari mereka, membentuk dinasti Ayyubiyah dan memberikan corak Sunni pada pemerintahan. Kemunduran dinasti ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti konflik internal dan ketidakstabilan politik serta tekanan eksternal dari Perang Salib. Oke, next, materi yang ketiga yaitu Dinasti Murabbitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Murabbitun dan Muwahhidun muncul sebagai kelompok militer
keagamaan di Afrika Utara pada abad ke-11, membawa Islam ke wilayah tersebut. Mereka dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin yang mencapai puncak kejayaan, terutama dalam menghadapi ancaman Spanyol. Dinasti Muwahhidun yang dibentuk oleh Muhammad bin Tumar kemudian muncul dengan tujuan menegakkan tauhid dan menolak pemahaman murabbitun. Abdul Mukmin, pemimpin Muwahhidun, berhasil menggulingkan dinasti murabbitun, memperluas wilayah hingga ke Andalusia, dan mempertahankan Islam di tengah tekanan Kristen. Namun, kedua dinasti ini mengalami kemunduran. Dinasti Murabbitun melemah setelah Yusuf bin Tashfin, sementara dinasti Muwahhidun menghadapi perpecahan internal dan kehilangan kendali terhadap wilayahnya. Setelah masa Al-Muntashir, meskipun demikian, peran mereka dalam sejarah dan penyebaran Islam di Afrika Utara tetap signifikan. Oke, baik, materi yang keempat adalah Perang Salib dan akibatnya. Perang Salib adalah sebuah serangkaian konflik antara umat Kristen Eropa dan umat Muslim di Palestina selama abad ke-11 hingga abad ke-13, dipicu oleh ketegangan agama dan politik. Perang ini melibatkan ekspedisi militer Kristen yang menggunakan tanda salib sebagai simbol perang suci dengan tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Dahlan, kelas TP2 NIM 1015612207. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Suryana, yaitu masa berdirinya dinasti Mamluk. Mamluk berasal dari Mesir, dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada Kesultanan Bani Ayyub. Para Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan dan Asia Tengah. Mereka terdiri dari suku-suku bangsa Turki, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Dinasti Mamluk berdiri setelah tentara budak atau Mamluk berhasil mengambil alih kekuasaan di Mesir pada tahun 1250. Mereka merebut kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah melalui pemberontakan yang dipimpin oleh tentara Mamluk, khususnya kelompok asal Kaukasus bernama Bahri Mamluk. Dinasti Mamluk
terbagi menjadi dua cabang, yaitu Bahri dan Burji. Dinasti Mamluk Bahri dan Burji memiliki sejarah yang terpisah setelah Mamluk berhasil merebut kekuasaan di Mesir pada abad ke-13. Yang pertama itu dinasti Mamluk Bahri. Pada tahun 1250, pasukan Mamluk, khususnya kelompok Bahri Mamluk yang berasal dari Kaukasus, memberontak dan menggulingkan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Dalam mendirikan dinasti Mamluk Bahri, masa pemerintahan mereka ditandai oleh kampanye militer yang sukses melawan Mongol dan invasi Salib. Yang kedua itu dinasti Mamluk Burji. Pada tahun 1382, seorang Mamluk bernama Barkur dari kelompok Burji Mamluk berhasil menggulingkan dinasti Mamluk Bahri. Dinasti Mamluk Burji mendominasi Mesir selama lebih dari 1 abad berikutnya. Yang ketiga itu kemajuan dinasti Mamluk. Yang pertama, kemajuan dinasti Mamluk dikarenakan karena dalam bidang ekonomi. Yang kedua, karena di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran dinasti Mamluk dikontribusi oleh banyak faktor, yakni perebutan kekuasaan, kecenderungan sultan yang hidup mewah, praktik korupsi, dan kemerosotan ekonomi. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama yaitu sejarah munculnya kerajaan Utsmani. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Poyik Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 sampai 10 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol. Akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang Turki Seljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai kerajaan Utsman. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi bangsa Mongol kembali menyerang kerajaan Seljuk, dan dalam pertempuran tersebut Sultan Alauddin terbunuh. Setelah wafatnya Sultan Alauddin ini, Utsman memproklamasikan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Penguasa pertamanya adalah Utsman, yang sering disebut Utsman. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya kerajaan Safawi. Daulah Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama daerah terbentuknya negara Iran sekarang. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka didirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Setelah guru sekaligus mertuanya wafat pada 1301 Masehi, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Mengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Gerakan Safawiyah selanjutnya bertambah luas dan berkembang, sehingga yang pada mulanya yang hanya gerakan keagamaan saja berkembang dan bertambah menjadi gerakan politik. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi.
sebagai ibu kotanya berdiri antara tahun 1526 Masehi sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penjara dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng dan etnis Mongol keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan ini berdiri pada saat di Asia Kecil berdiri tegak sebuah kerajaan Turki Utsman dan Persia, kerajaan Safawi. Daulah Khan, gubernur Lahore dan Alam Khan, paman Ibrahim sendiri melakukan pembangkangan pada tahun 1524 terhadap pemerintahan Ibrahim dan menerima bantuan Babur untuk merebut Delhi. Tiga kekuatan itu bersatu untuk menyerang kekuatan Ibrahim, tetapi gagal memperoleh kemenangan. Mereka melihat bahwa Babur tidak bersungguh-sungguh membantu mereka. Ketidakseriusan Babur menimbulkan kecurigaan di mata Daulah Khan dan Alam Khan, sehingga keduanya berbalik menyerang Babur. Kesempatan itu tidak disia-siakan Babur. Ia berusaha keras untuk mengalahkan gabungan dan kekuatan tersebut. Babur memperoleh kemenangan yang amat dramatis dalam pertempuran Penipat. Karena hanya dengan dukungan 26 persoalan angkatan perang, ia dapat melumpuhkan kekuatan Ibrahim yang didukung oleh 100 persoalan dan 100 pasukan gajah. Babur memasuki kota Delhi sebagai pimpinan dan menegakkan pemerintahannya di sana. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Yang pertama, kemajuan kerajaan Utsmani, yaitu bidang kemiliteran pemerintah. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang ketiga, bidang agama. Selanjutnya, kemajuan kerajaan Safawi, yang pertama bidang militer, yang kedua bidang ekonomi, ketiga bidang pengetahuan dan kebudayaan, dan yang keempat bidang politik. Dan selanjutnya yaitu kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama kemajuan bidang ekonomi, dan yang kedua kemajuan bidang seni dan budaya. Baik, selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada berbagai teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang yang dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara guna menyiarkan ajaran agama Islam. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia sambil berdagang. Mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam yang ada di sekitar Selat Malaka. Selain dengan cara berdagang, ada juga dengan cara berdakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Metode penyebaran agama Islam di Indonesia menggunakan bahasa dan adat istiadat orang setempat. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidak pula datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih
lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya, tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford dan bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dengan dagang mereka ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang, pada abad tersebut masyarakat muslim sudah ada di Kampu dan Sumatera. Ada yang berpendapat mereka adalah utusan-utusan Bani Umayyah yang bertujuan menjajakan perdagangan. Strategi penyebaran Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah: pertama, melalui jalur perdagangan; kedua, melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang; dan yang ketiga yaitu melalui jalur perkawinan; dan yang keempat melalui jalur pendidikan; dan yang terakhir kelima melalui jalur kultural.